Pemirsa, ternyata cara penularan HIV/AIDS di tengah masyarakat ini semakin beragam. Bukan hanya mengancam pemakai narkoba dan pelaku seks beresiko, HIV/AIDS juga mengancam kalangan ibu rumah tangga. Sejak 2012 hingga Februari 2014, RSUD Kota Bekasi mencatat ada 57 ibu rumah tangga pengidap HIV/AIDS. Ironisnya, menurut pihak RSUD Kota Bekasi, sebagian besar kasus penularan berasal dari suami yang berstatus positif mengidap HIV/AIDS. Sebagian besar ibu pengidap HIV tidak mengetahui bahwa suaminya positif terjangkit HIV/AIDS. Padahal, para suami bisa terjangkit HIV melalui riwayat penggunaan jarum suntik atau perilaku seks beresiko. Ibu yang terpapar dengan HIV atau tertular pada umum karena seks dari pasangannya, ya. Pasangan itu kan bisa dari suaminya sendiri atau pasangan dari yang jelas hubungan mereka seksnya, ya. Kita perlu itu karena kita itu sebetulnya kalau orang HIV dan tidak itu sama, ya, sama persis orangnya seperti itu, perilakunya seperti selama belum muncul infeksi oportunistiknya. Jumlah ibu rumah tangga penderita HIV/AIDS di Bekasi hanyalah puncak dari gunung es, mengingat hanya segelintir orang yang berani memeriksakan diri. Pasangan suami istri pada umumnya tidak tahu mereka terinfeksi. Nanti ketahuannya pada umum kalau di sini, ya, ketahuannya setelah ada salah satunya dirawat atau ada anaknya yang dirawat, ya. Anaknya dirawat, kita tes ternyata positif, berarti ibunya positif. Ya, setelah ibunya positif, kemungkinan suaminya positif. Kendati demikian, Dinas Kesehatan Kota Bekasi menolak memberi keterangan mengenai jumlah pasti ibu rumah tangga pengidap HIV/AIDS. Dari Bekasi, Egi Tapsari, Aris Setiawan, Metro TV. Resiko penularan HIV/AIDS bisa mengintai siapa saja, bahkan ibu rumah tangga sekalipun. Berawal dari ketidaktahuan, HIV/AIDS bisa membahayakan jiwa ibu dan anak sekaligus. Saya tahu waktu tahun 2005, waktu itu awalnya suami yang sakit. Suami sakit, dia sakit terus-terusan, nggak taunya pas dibawa ke rumah sakit, dokter ambil inisiatif untuk tes HIV. Dan di situ dinyatakan hasilnya positif. Akhirnya dokter menyarankan, karena waktu itu saya juga punya anak, menyarankan saya dan anak saya juga untuk tes juga. Gitu. Infeksi HIV, dia meninggal waktu tahun 2006-nya. 2005 tahu status, 2006 meninggal. Akhirnya saya cuma mengurus anak saya yang satu. Saya punya anak dari suami pertama, waktu itu juga dia positif juga anak saya. Tahun 2007 juga meninggal anak saya. Sebut saja namaku Siska. Aku adalah salah seorang ibu rumah tangga yang tertular HIV/AIDS dari suami pertamaku dulu. Tahun 2004, aku menikah dengan seorang mantan pengguna narkoba dan memiliki seorang anak. Namun karena masa lalu suamiku, aku harus terjangkit HIV/AIDS dan menularkannya ke buah hatiku. Mimpi burukkah bagiku? Jadi ya orang tua agak menyalahkan, tapi lama-lama bisa terima dan cukup mensupport. Bahkan ketika suami udah nggak ada, saya harus merawat anak sendiri. Akhirnya keluarga yang cukup support untuk ikut bantu antar ke rumah sakit segala macam. Selang beberapa tahun kemudian, tak mau terpuruk terlalu lama, aku melangsungkan pernikahan kedua dengan seorang yang bebas HIV/AIDS. Untuk mencegah bayiku tertular HIV, aku dan suami menjalani program PMTCT atau Prevention of Mother to Child Transmission di RSUD Kota Bekasi. Pada 2011, atas izin Tuhan, aku berhasil melahirkan bayi yang kini tumbuh sehat dan bebas HIV. Betapa bahagianya aku. Dahulu aku kerap menutupi statusku sebagai penderita HIV. Namun kini, aku mulai terbuka pada keluarga dan orang terdekatku. Bahkan, aku banyak menghabiskan waktu sebagai relawan untuk memberi pendampingan bagi ibu-ibu pengidap HIV/AIDS. Untuk teman-teman yang positif, mungkin pesan saya tetap semangat. Karena
kalaupun dengan status HIV positif bukan berarti akhir segalanya. Satu hal yang bisa dibuktikan adalah banyak teman-teman yang HIV positif saat ini masih bisa beraktivitas seperti biasa. Terus untuk mempunyai keturunan pun masih bisa untuk mempunyai keturunan yang sehat selama dia mengikuti peraturan kesehatan yang ada. Artinya Dari Bekasi, Eki Tapsari, Aris Setiawan, Metro TV.